Komik erotis 18+ favorit Abin judulnya apa? Halo sahabat, selamat datang kembali di channel Abinot PW. Jadi pada kesempatan kali ini, setelah lama tidak membuat video sekitar 2-3 bulan, aku kembali membuat video dengan pembukanya, yaitu membuat video spesial Q&A. Dan video ini merupakan video khusus untuk dibuat memperingati 1000 subscriber channel Abinot. Thank you very much buat kalian yang sudah sering menonton dan support channel ini, oke? Jadi tanpa banyak basa-basi, mari kita terjun ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama merupakan gabungan dari 3 pertanyaan yang intinya sama. Yang pertama yaitu baca manga sejak usia berapa, momen yang bikin Bang Abin demen sama manga dan akhirnya mulai mengoleksi manga, lalu awalnya bisa terjun ke dunia perkomikan karena apa. Yang pertama itu sejak usia berapa, mungkin sekitar 14 tahun, itu aku pertama kali membaca komik Doraemon volume 16 kalau tidak salah, berjudul Petualangan Kereta Api Express. Lalu yang bikin aku demen sama manga itu apa? Yaitu komik Naruto. Aku dikenalin komik Naruto itu sama mas-mas rental komik di sebelah tokonya ibuku, dan itu membuat aku suka banget sama Naruto dan juga komiknya. Dan mulai itu aku mulai koleksi komik Naruto. Tetapi yang aku koleksi cuma Naruto aja. Mulai tambah di judul-judul lain itu tahun 2020 itu pertama kalinya Demon Slayer terbit. 2020 itu kan mulai pandemi, jadi bosan di rumah aja, butuh hiburan, makanya beli komik-komik dan ya judulnya jadi tambah banyak. Agak sedikit ironis ya, karena aku pertama kali senang baca manga itu malah diperkenalkan sama mas-mas rental komik, yaitu komik Naruto. Tapi masnya ini juga ngenalin aku sama website ilegal. Aku malah jadi baca di komik ilegal di internet karena ya aksesnya mudah gitu. Jangan ditiru, oke? Lalu pertanyaan yang kedua gabungan dari 4 pertanyaan yang intinya sama, yaitu Kak Abin, komik apa yang Kak Abin harus DNF atau berhenti baca di tengah jalan karena nggak cocok sama ceritanya atau artnya? Lalu pernah nggak nyesel pas sudah kolek suatu judul manga? Kalau iya karena apa? Anyway, congrats for your 1K subs, thank you. Lalu apakah di koleksi Kak Abin ada yang mandek juga? Kalau ada masih disimpan atau tukar sama judul yang lain? Terus yang bikin males atau berhenti buat koleksi judul manga tertentu itu apa? Yang pertama itu karena komiknya mandek terbit di Indonesia, jadi sama penerbit nggak dilanjut. Misalnya seperti Noragami, lalu juga seperti Altair Tale of the Great War, itu mandek dua-duanya, aku males jadi aku jual. Lalu selain karena mandek, aku nggak cocok sama ceritanya, dan cerita yang aku nggak cocok itu kebanyakan cerita komik horor, misalnya seperti Junjito, Another, Honda Are You Alive, dan juga beberapa komik-komik yang menurutku ceritanya pendek seperti one shot, lalu cuma 1-5 volume aja. Itu aku biasanya sekali baca langsung aku jual karena ya gimana ya, kurang membekas gitu. Misalnya seperti Bestarius, terus Natane, atau The Quintessential Quintuplets itu murni aku jual karena butuh duit. My Hero Academia, Barakamon, Aoharu, ini 3 judul manga yang aku nyesel aku jual, padahal bagus banget dan favoritku juga, tapi ya sudahlah, sudah menjadi duit. Terus ada beberapa komik-komik impor yang aku nyesel beli karena males aja ngelanjutin, mahal, cuma buat konten YouTube doang. Abin, apakah MU dan King Barca akan tsunami trofi musim depan? Absolutely yes. MU musim depan akan menjadi menarik. Jadi aku nunggu banget, excited, walaupun aku nggak ngefan. Lalu pertanyaan selanjutnya, judul manga yang udah punya tapi hilang. Aku pernah kehilangan manga itu Naruto volume 52, tetapi gara-garanya tuh karena aku lupa, akhirnya beli lagi. Nggak gara-gara dipinjem temen ya, aman lah kalau itu. Komikku nggak pernah aku pinjemin. Tapi kalau novel, Fantastin, itu banyak yang hilang gara-gara aku pinjemin. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah ada niatan koleksi One Piece? Untuk sekarang nggak ada, tapi apabila cetak ulang, absolutely 100% bakal aku koleksi. Kalau makan bubur diaduk atau nggak diaduk? Nggak diaduk. Lalu pertanyaan selanjutnya, komik erotis 18+ favorit Abin judulnya apa? Jujur saja, aku tuh jarang banget baca manga ataupun doujin yang temanya 18+, apalagi yang temanya esek-esek kayak gitu.
Tetapi aku ada yang konsisten aku baca dan aku tunggu kelanjutannya seperti apa, yaitu Writing Hell yang ditulis sama Fairy Demon. Keren. Walaupun ada 18 plusnya tetapi ceritanya menarik. Jumlah komik kalau diubah jadi uang dapat berapa juta mas dari koleksinya Mas Abin? Januari 2022 itu terakhir ngitung 7 juta, tetapi ada banyak yang aku jual, jadi mungkin sekarang sekitar 5 lah. Gak kerasa sih belinya satu-satu, jadi ya gitu. Abinot, kalau baca komik juga nonton animenya atau sebaliknya? Dua-duanya sih, kadang ada komik dulu lalu anime, kadang animenya dulu lalu komiknya. Tapi kebanyakan itu animenya dulu baru baca komiknya. Lalu manga yang menurut Kak Abin harus dibaca oleh semua orang. Sebelumnya respect karena ada Ava Pak Takanosan, salah satu karakter favoritku di Back. Menurutku 3 manga yang wajib dibaca oleh semua orang itu bisa dinikmati untuk kalangan pembaca umum. Jadi tidak hanya penikmat manga aja. Dan yang aku sarankan, ini manganya tidak terlalu panjang banget, tetapi juga tidak terlalu pendek, tapi isinya lengkap dari art, cerita, karakter, dan lain-lainnya. Mantap lah, yaitu ada Full Metal Alchemist, Back, dan juga Slam Dunk. Keren. Manga apa yang nyesel baru baca sekarang saking bagusnya? Absolutely Slam Dunk, keren banget. Aku baru baca pertama kali Slam Dunk itu pas kemarin beli box set. Keren banget, dan aku nyesel baru baca sekarang. Padahal dulu pas aku SMP itu diskusi Slam Dunk, Kuroko no Basketball, lalu juga trademark Slam Dunk itu sudah menjadi franchise yang terkenal banget. Tetapi aku baru kesampaian baca komiknya dan nonton animenya itu setelah Slam Dunk terbit cetak ulang menjadi box set. Dan keren banget, 5 volume awal itu udah bikin aku jatuh cinta sama manganya. Olahraganya, intensitasnya tuh keren banget, komedinya lucu banget, karakternya keren, dan ya menghibur banget lah, keren. Dan aku juga suka banget sama genre olahraga realistik. Terus selanjutnya dari The Big Three Shonen Jump yang paling favorit itu apa? Yang pertama jelas Naruto. Naruto itu ada kenangan spesial karena aku tumbuh kecil itu melalui Naruto, sedangkan Bleach sama One Piece itu aku baru baca tahun kemarin sama tahun ini. Jadi Naruto nomor 1, One Piece nomor 2, Bleach nomor 3. Lalu selanjutnya koleksi komik pertama yang punya volume lengkap. Jadi aku mulai koleksi judul-judul selain Naruto itu Maret 2020, tetapi aku baru pertama kali menyelesaikan koleksi komik lengkap itu Tokyo Ghoul dan juga Red Living the Edge. Ada videonya di Manga Hall November 2020. Kalau nggak salah suka manga Naruto ya. Alasannya kenapa suka Naruto, kenapa tidak One Piece? Sebenarnya aku tidak pernah ngomong nggak suka One Piece ya. Aku tuh juga suka One Piece. Aku juga ngikutin manganya. Aku juga nonton animenya episode 1027, epic banget, keren. Tetapi Naruto itu seperti yang aku katakan tadi, punya peran spesial dalam menemani kehidupan masa kecilku itu. Jadi kalau ditanya manga yang paling melekat itu ya Naruto. Ya keren lah, intinya Naruto itu tetap menjadi nomor 1. Manga favorit untuk sekarang nomor 1 tetap Naruto, nomor 2 Kingdom, nomor 3 ada Back, nomor 4 ada Slam Dunk, nomor 5 ada Full Metal Alchemist. Top 5, keren banget, wajib kalian baca, oke? Lalu menurutmu penerbit selalu ada kesalahan saat cetak itu kira-kira yang malas bagian tim redaksi atau bagian quality control percetakan? Jadi guys, ini adalah pertanyaan yang sedikit serius dibandingkan sebelumnya, tapi ya jawabanku itu merupakan sebuah harapan agar penerbit untuk kedepannya bisa menjadi lebih bagus dan harga naik, kualitas juga harus naik, oke? Jadi akhir-akhir ini banyak kejadian salah cetak. Misalnya dulu itu ada Comic and Communicate, itu halamannya kurang. Kemarin juga ada Free Iron. Ya mungkin kalau kesalahan minor itu masih bisa ditoleransi, tapi kalau kesalahan seperti kurang halaman itu gimana ya, kayak kurang gitu. Masalahnya apa ya? Sebenarnya editor pun juga harus bertanggung jawab, penerbitnya juga harus bertanggung jawab, lalu percetakan pun juga harus diperketat juga gitu.
Kasihan juga kan yang sudah beli tetapi nggak dapat kompensasi, dan kompensasinya itu untuk volume selanjutnya halamannya ada tambahan yang mengganjal. Ya, semoga untuk kedepannya penerbit bisa lebih belajar dan lebih santai gitu, nggak usah terburu-buru tetapi kualitas turun. Pertanyaan selanjutnya yaitu judul yang pengen banget bisa terbit di Indonesia. Bedanya sudah banyak harapanku yang bisa terbit di Indonesia, tetapi apa yang belum terbit, aku sih berharap yang jelas itu Kingdom. Nomor satu jelas Kingdom ya, pengen banget. Lalu yang kedua itu bukan terbit sih, lebih ke cetak ulang, yaitu karyanya Naoki Urasawa berjudul Monster. Aku tuh penasaran banget cerita Monster dari Naoki Urasawa tuh gimana, dan aku juga masih menahan diri untuk tidak menonton animenya walaupun penasaran banget. Ya, semoga saja bisa dicetak ulang, karena aku karena banyak sekali yang mendewa-dewakan judul Naoki Urasawa ini, jadi ya pengen banget lah. Lalu judul-judul baru misalnya seperti Sakamoto Days itu juga akan diterbitkan, sudah fix, tinggal nunggu terbit aja walaupun entah kapan. Lalu yang kedua itu ada Chainsaw Man, rame banget, aku juga baca, keren, dan ya sangat menarik untuk melihat Chainsaw Man bisa terbit di Indonesia. Lalu pertanyaan selanjutnya, manga apa yang paling berkesan buat Abin dan bikin itu kayak wow, inilah moto hidupku mulai sekarang. Anyway, congratulations for 1K subs on YouTube, you really did a great job. Thank you, respect. Naruto, lagi-lagi Naruto, sekali lagi ya, aku sudah menjelaskan banyak sekali tentang Naruto, menemani perkembanganku dari kecil, dan banyak sekali pelajaran yang aku petik dari cerita Naruto, entah itu Narutonya ataupun karakter-karakter lainnya, terutama Shikamaru. Ya, walaupun banyak orang berkata kalau Naruto itu punya privilege anaknya Presiden Konoha keempat, tapi come on, dia pas kecil tuh lonely bro, dia pas kecil tuh kesepian, dikucilkan. Come on man, bocil dikucilkan, that must be hard. Jadi ya, respect buat Naruto, the real Hokage, panutan. Itachi, banyak sekali ajaran-ajarannya secara tidak langsung. Shikamaru, Naruto banyak sekali makna-makna kehidupan, terutama bacot no jutsu, sangat ikonik sekali. Mari kita pindah ke Instagram, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, awal kepikiran buat YouTube gimana kak? Jadi awal kepikiran buat YouTube gimana, itu sebenarnya pengen banget bikin YouTube dari lama, tetapi bingung mau bikin apa. Lalu kebetulan tahun 2020 di rumah aja, koleksi komik semakin banyak, dan aku lihat di YouTube juga ada video manga haul kayak gitu, terus aku juga pengen ikut-ikutan aja. Makanya Oktober 2020 aku mulai bikin video manga haul, walaupun sampai sekarang kualitasnya belum konsisten ya. Jadi tapi aku tetap enjoy lah bikinnya, yang penting aku senang. Lalu pertanyaan yang kedua dari Instagram, manga yang dibaca akhir-akhir ini apa? Untuk yang komik fisik itu ada komik berjudul Trace. Ini komiknya Trace, karya dari Kei Koga. Ini aku beli volume 1, 2, dan 3. Sangat bagus sekali, ceritanya tentang detektif-detektifan Pak Mano, tetapi dengan sudut pandang forensik. Sangat unik, sangat keren sekali, dan kita juga bisa banyak belajar tentang ilmu forensik. Dan yang lebih penting itu, walaupun ceritanya itu per kasus, tetapi ada benang merah yang menyebabkan tokoh utama itu punya problem dan permasalahan yang harus dihadapi melalui pekerjaan forensiknya. Dan ini sangat menarik sekali, aku sudah beli volume 4-5-nya, masih perjalanan, keren. Lalu komik digital, itu yang pertama ada Akane Banashi. Ini komik unik membahas tentang persaingan seniman rokugi. Ini merupakan seperti pendongeng ataupun stand up komedi tradisional Jepang, dan ini keren banget. Ceritanya itu tentang Akane, cewek SMA yang ingin menjadi master rokugi untuk membalaskan dendam ayahnya yang dulu itu karirnya dihancurkan oleh salah satu seniman terkenal, dan Akane ini ingin menjadi seniman yang keren dan balas dendam lah, untuk mengetahui kenapa dulu kok menjatuhkan bapaknya gitu. Padahal si seniman yang menjatuhkan ini udah sukses banget, sedangkan bapaknya Akane ini baru ingin memulai. Dan komik ini keren banget, artnya keren, ekspresinya mantep lah.
Dan Akane Banashi ini seperti membaca cerita di dalam cerita. Kita jadi menikmati cerita dari Akane, tapi kita juga menikmati cerita yang diceritakan oleh Akane. Keren lah intinya, Akane Banashi, sangat rekomendasi. Lalu yang kedua, komik digital tentu saja Chainsaw Man Part 2. Respect Asamitaka, don't forget Makima. Oke. Ya, tahun ini bakal jadi tahun kesenangan fans Chainsaw Man. Part 2 nya lanjut, komiknya udah fix bakal terbit di Indonesia, tapi entah kapan. Lalu animenya dari studio MAPPA yang sangat ambisius sekali, membawa berbagai macam ahli-ahli dalam jajaran penggarap animenya. Jadi ya, walaupun banyak orang ada yang bicara overrated, tetapi aku sendiri sangat menikmati ketika membaca Chainsaw Man. Ini seperti mendengarkan musik heavy metal. Lalu selanjutnya, untuk anime Summer 2022 ikut apa aja? Ini menjadi pertanyaan terakhir kita. Anime apa yang aku tonton di musim ini? Yang pertama itu ada Overlord Season 4, melanjutkan politik Ainsgold sama. Keren sekali. Lalu selanjutnya ada Made in Abyss Season 2, melanjutkan movie ketiganya, Dark Adventure, keren banget. Jangan ketipu karakter yang bocil-bocil, oke? Lalu selanjutnya ada Danmachi season 4, melanjutkan season sebelumnya. Lalu ada kelanjutan anime musim kemarin, yaitu Summertime Render. Itu 10 of 10, keren banget. Cerita tentang kayak mistik-mistik dan juga action dan juga psikologi gitu, keren. Kalian yang belum nonton Summertime Render bisa kalian tonton di Disney Plus gratis. Animasinya, animenya, karakternya, ceritanya, mantap lah. Mungkin bisa aku katakan anime terbaik musim kemarin. Lalu selanjutnya ada Hoshino Samidare. Walaupun ceritanya menarik tetapi animasinya kurang, dan aku mengharapkan ekspektasi lebih karena manganya punya rating yang bagus. Lalu selanjutnya itu aku nggak nonton Classroom Elite karena aku nggak nonton season 1-nya. Aku nggak nonton. Lalu untuk kedepannya yang pingin aku tonton itu ada Yofukashi no Uta, Call of the Night, sama Isekai Ojisan. Ini 2 anime ongoing musim ini yang belum aku tonton tetapi pengen aku tonton. Lalu tentunya aku juga nonton Kingdom season 4. Keren banget, dan ini arts perebutan tahta raja. All hail to the king, Ace. Ya, Kingdom season 4 keren lah. Sejauh ini perangnya belum ada, tetapi kita menuju peperangan. Lalu yang terakhir ada anime yang menurutku paling menghibur, paling bikin semangat untuk melihat kelanjutannya seperti apa. Ini anime berjudul Licorice Recoil. Damn man. Best waifu yaitu Chisato, best girl no caps. Walaupun kalian bilang Takina, tetapi aku tim Chisato. Apakah kalian tim Takina atau kalian tim Chisato? I don't care, karena mereka berdua aja bersahabat. Jadi ya, kalau kalian suka Takina, monggo. Kalau kalian suka Chisato seperti aku, monggo. Licorice Recoil ini sendiri membawa cerita seperti kayak anggota organisasi rahasia pemerintah gitu, keren. Banyak sekali action tembak-tembakan. Ini ibarat kalian nonton anime James Bond, tetapi karakternya tuh cewek-cewek cantik gitu, cewek-cewek gemes. Walaupun ada unsur persahabatan antara cewek dan cewek yang bisa menggelap ke Yuri, tetapi menurutku masih tidak terlalu parah. Sakana! Oh, sakana ka! Jadi itu merupakan pertanyaan terakhir dari video Q&A pertama Abinot. Sekali lagi aku mengucapkan terima kasih karena telah bareng-bareng menemani dan mensupport channelku ini. Walaupun videoku nggak konsisten banget kualitasnya, tetapi aku terima kasih dan asik sekali menanggapi pertanyaan-pertanyaan kalian. Terima kasih telah menuliskan pertanyaan. Jangan lupa follow akun media sosialku, Twitter Abinot, lalu ada Instagram itu khusus manga, ada Sutaru Manga, lalu yang biasa Abinot sama. Ya, terima kasih sekali lagi, keren banget, senang, semoga menghibur, semoga puas dengan jawabannya. No bullshit, aku jamin no bullshit. Ya, terima kasih, salam damai Indonesia, jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa bahagia, dan jangan lupa nonton Licorice Recoil. C1, best girl.